AOG Regional Jawa Tengah dan DIY. Nah, saya ada di tempat ini mau memberikan segudang informasi buat teman-teman AOG semua. Tapi sebelumnya saya mau kasih tips dulu nih. Tips online buat teman-teman AOG karena sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan langkah yang pertama. Yang pertama adalah matikan gadgetmu, notifikasi media sosialmu supaya kita bisa fokus kepada firman Tuhan. Yang kedua, ambil posisi yang terbaik, posisi duduk yang terbaik, cari posisi yang paling nyaman. Lalu jangan lupa juga cari posisi yang sinyalnya juga terbaik supaya pada saat kita dengarkan firman Tuhan tidak putus nyambung karena putus nyambung itu nggak enak guys. Nah yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dan responi dengan antusias. Maka dari itu kalau kita melaksanakan 3 hal yang ada di atas tadi, yang tadi saya sudah sebutkan, saya percaya firman yang akan kita peroleh, kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru, kita bisa dibebaskan, dan kita mengalami perubahan hidup. Amin. Dan hari ini saya mau welcome teman-teman yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online AOG hari ini. Welcome, welcome, welcome home buat kalian semua. Jangan lupa saya juga mengundang teman-teman untuk tergabung di dalam komunitas yang kami miliki, namanya adalah Connect Group alias CG. Nah, buat teman-teman yang rindu mau join di dalam CG, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0822 3000 390. Jangan lupa cepetan kontak kami. Berikutnya adalah informasi seputar persembahan buat teman-teman yang rindu memberikan persembahan ucapan syukur, perpuluhan maupun persembahan lain-lain. Jangan lupa seperti biasa transfer ke nomor rekening yang sudah disesuaikan dengan gereja lokal masing-masing. Dan saatnya kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau membimbing, menyertai kami sampai dengan hari ini. Kasih-Mu tidak berkesudahan ya Tuhan. Lanjutkan Tuhan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami bersatu hati berdoa buat setiap persembahan-persembahan yang ada. Sungguh di dalam nama Tuhan Yesus yang kami lakukan secara transfer. Sucikan, kuduskan ya Allah Roh Kudus. Dan kami berdoa buat setiap jemaat-Mu. Memberkati setiap mereka. Kami membawa ketaatan persembahan di hadapan-Mu. Engkau berkati setiap mereka berlipat-lipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami rindu berdoa buat teman-teman yang hari ini baru join di ibadah online Tuhan. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau pegang kehidupan mereka ya Tuhan. Aku berdoa supaya mereka bisa mengalami Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa gak cukup dari itu. Tapi kami juga rindu mereka mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Berkati masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati juga setiap Army of God dimanapun kami berada. Lindungi sertai kami ya Tuhan. Dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah. Tetap sehat dan Tuhan memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe di YouTube untuk mengetahui update informasi seputar ibadah online. Serta aktifkan lonceng pemberitahuan. Dan juga follow akun Instagram Gereja Lokal GMS Regional Jateng dan DIY untuk update informasi terbaru tentang ibadah, Connect Group, dan lain-lain. Forever I'll be yours. You
sing it one more time, Tuhan kerinduan kami. All I ever need is you. Haleluya. Sorak-sorai kami pujian kami hanya bagimu ya Tuhan. Hati kami haus dan lapar untuk terus mendekat kepadamu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, bersabdalah kepada kami semua generasi mudamu ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami duduk di ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Berbicara, jamah setiap hati kami, berikan kekuatan, berikan penghiburan. Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami memahami rahasia kerajaan sorga lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dan kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuntun kami terus ya Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, dan kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang bersyukur, bersuka cita atas hari ini, katakan bersama-sama haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun kalian berada, jemaat AOG kita meyakini, saya meyakini bahwa kita tetap ada di dalam lindungan, di dalam kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah pribadi yang setia. Dimanapun kita berada hari ini, meskipun kita begitu kangen, pengen ibadah, ketemu secara fisik, tatap muka bersama. Tetapi meskipun hanya lewat screen, tidak mengurangi kuasa dan lawatan Tuhan. Karena pada dasarnya kita duduk di ruangan VIP yang sama yang namanya hadirat Tuhan. Buka hati kita, karena Tuhan juga mau berbicara kepada generasi muda dimanapun kalian berada. Nah, waktu-waktu ini kita berbicara mengenai seri, mengenai buah roh, fruit of the Holy Spirit. Satu persatu buah roh kita jelaskan, kita belajar bersama-sama. Meskipun buah rohnya hanya satu, tapi ada 9 dimensi, 9 kedalaman. Nah, itu yang menjadi doanya juga Pastor Bernard, supaya setiap kita jemaat anak-anak muda juga punya 99 dimensi di dalam buah roh itu. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai 2 dimensi daripada 9 buah roh. Saya melanjutkan yaitu kesabaran dan kesetiaan. Atau yang suka bahasa Inggris saya kasih judul Patience and Faithfulness. Patience and Faithfulness. Ada 2 dimensi daripada buah roh yang hari ini kita akan bahas bersama-sama. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan Pastor Bernard berdoa supaya kalian pun dikuatkan, dihibur, dan berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Mari kita lihat kembali bersama-sama di dalam Galatia 5 ayat 16. Sebelum nanti kita lihat ayat 22 dan 23, 9 dimensi dalam buah roh itu. Mari kita perhatikan kembali ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, R-nya besar berarti Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah berasal dari bahasa asli peripateo. Peripateo itu artinya apa? Peripateo artinya meresponi, dikontrol dan dibimbing. Setiap kita generasi muda yang menyerahkan hak bebas kita, free will kita ke dalam tuntunannya, ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kita gak lagi berjalan menurut keinginan kita sendiri, tapi kita berjalan sesuai dengan kehendak tuntunan Roh Kudus. Maka itulah disebut baru kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Dan kata firman Tuhan, barang siapa dipimpin oleh Roh Allah, dia disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut anak Allah kalau Roh Kudus menuntun. Kita menyerahkan kontrol hidup kita, bukan kerasukan, bukan kesurupan. Kita tetap sadar, tapi menyerahkan kontrol hidup sepenuhnya untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, taat. Nah, disitulah berarti kita anak-anak Allah. Dan kalau kita anak Allah dipimpin oleh Roh Allah, salah satu hal yang akan muncul dari hidup kita yang namanya buah roh. Buah roh bukan asal karena semangat kita, bukan berasal dari niatan kita manusia atau dari daging kita, bukan. Buah roh karena hasil persekutuan kita dengan Roh Kudus, karena kita berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang berikutnya, baru muncullah yang namanya buah roh. Dan buah rohnya hanya satu, tapi ada 9 dimensi kedalamannya. Mari kita lihat kembali ayat 22 dan 23 dari Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah rohnya cuma satu. Kenapa cuma satu? Karena Roh Kudusnya juga satu. Hasil ketaatan kita dengan dia memunculkan namanya buah roh. Tapi begitu dalamnya ada 9 dimensi, 9 kedalaman.
Dan Pastor Bernard berdoa, kita generasi muda punya kedalaman di dalam 99 dimensinya itu. Dan hari ini kita berbicara mengenai passion, kesabaran, dan kesetiaan, faithfulness. Mari kita lihat kesabaran. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata makrotumia. Kenapa sih Pastor Bernard menyinggung bahasa asli, bahasa Yunani, bahasa perjanjian baru? Bukan bermaksud bagaimana supaya kita mengerti makna kata kesabaran itu. Kita mengerti ternyata ada berbagai aspek di dalam kesabaran, di dalam patience atau makrotumia dalam bahasa asli. Makrotumia itu artinya sabar. Ada ketahanan, ada kualitas setia, dapat diandalkan, kualitas yang tak tergoyahkan, tahan menderita. Disebut tahan menderita itu sabar atau long suffering dalam Alkitab bahasa Inggris. Dan lambat membalas kejahatan. Jadi kesabaran dalam bahasa asli punya maksud yang begitu dalam. Dan sengaja Pastor Bernard menjelaskan sedikit supaya kita memahami bagaimana dimensi yang satu ini di dalam buah roh yang namanya kesabaran, patience atau makrotumia ini. Tapi kalau kita baca di dalam perjanjian baru, sabar dan tekun ini kayak anak kembar, saudara, begitu gak bisa dipisahkan antara sabar dengan ketekunan. Bahkan dalam Alkitab kita kata kesabaran dan ketekunan seringkali dipakai bersama-sama. Meskipun kalau kita melihat kembali di dalam bahasa aslinya berbeda. Tapi biarkan Pastor Bernard jelaskan supaya kita mengerti maksud kedalaman daripada kesabaran bahkan ketekunan dalam hidup kita. Ada dua kata yang dipakai untuk menunjukkan kesabaran dalam Alkitab kita. Tadi makrotumia yang pertama. Yang kedua adalah hupomone. Nah kita lihat dulu kata hupomone. Hupomone itu artinya adalah sifat atau watak yang tidak mudah mengalah di bawah penderitaan. Jadi kesabaran atau juga ketekunan, dua hal itu sebetulnya saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Berbicara mengenai sifat atau watak yang tidak mudah mengalah di bawah penderitaan. Siapa bilang ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, rajin melayani, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin memberi bahkan persembahan, lalu hidup kita gak ada masalah? Siapa bilang ikut Tuhan gak ada masalah? Siapa bilang ketika kita sungguh-sungguh ikut Yesus tidak ada tantangan? Oh tantangan masalah itu selalu ada. Mau anak Tuhan bukan anak Tuhan. Mau rajin ke gereja tidak rajin ke gereja. Masalah itu namanya manusia. Pasti kita hadapi. Tapi bedanya anak-anak Tuhan ketika dipimpin oleh Roh Kudus. Ada satu kesabaran ketekunan yang namanya hupomone. Yaitu karakter watak tidak mudah menyerah meskipun dianiaya. Tidak mudah menyerah di bawah tekanan. Saya baca banyak penemuan-penemuan hebat di dunia. Itu lahir ketika orang mengalami tekanan. Ternyata tekanan sedemikian rupa membawa sesuatu kualitas yang terbaik dalam diri seseorang. Kadangkala kita butuh tanda petik sedikit ditekan, bukan hanya sedikit, kadang-kadang sesuai dengan takaran Tuhan. Kita butuh ditekan kiri dan kanan. Justru di situ seringkali keluarlah jati diri atau kualitas kita yang terbaik di dalam. Ada potensi yang baru keluar kalau kita dihimpit kiri dan kanan. Dan hupomone berbicara mengenai watak atau karakter yang tidak mudah menyerah. Ketika ditekan kiri kanan, justru anak-anak Tuhan, saya berdoa generasi muda. Ketika menghadapi masalah, belum selesai satu masalah, sudah masalah yang lain datang. Sudah dihimpit dari kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah, kita dihimpit, digencet. Tapi anak-anak Tuhan ketika dipimpin oleh Roh Kudus, ada kesabaran, ketekunan yang beroperasi di dalam hidup kita. Kita gak menyerah, kita gak kalah. Justru timbul kreativitas bagaimana menyelesaikan masalah dengan begitu kreatif, dengan ide yang datangnya daripada Tuhan. Dan Pastor Bernard berdoa kekuatan watak yang seperti itu ada di dalam hidup kalian sebagai generasi muda. Generasi muda anak-anaknya Tuhan, jemaat AOG bukan jemaat yang rapuh, bukan jemaat yang fragile, yang mudah hancur, mudah menyerah, tidak. Jemaat AOG karena dituntun dipimpin oleh Roh Allah, ada kesabaran, ada ketekunan yang namanya hupomone. Ditindas ditekan, justru tidak mudah menyerah, justru kreativitas, inovasi muncul dari dalam kehidupan kita. Itulah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan gak mudah dihimpit kiri dan kanan. Pastor Bernard jadi ingat ketika kisah Musa, sebelum Musa lahir sebetulnya,
Orang Ibrani, orang Israel ditindas sama bangsa Mesir. Bangsa Mesir gak kenal waktu itu Yusuf karena Yusuf sudah lama meninggal. Lalu kemudian muncul Raja Firaun berikutnya yang gak kenal Yusuf. Orang Ibrani ditindas dalam kitab Keluaran pasal yang pertama. Tapi tahu gak, Keluaran pasal pertama berbicara begini. Semakin ditindas, semakin ditekan namanya umat pilihan Tuhan. Semakin banyak, semakin menjadi-jadi. Ketika Pastor Bennett baca itu, ingat itu kembali. Pastor Bennett yakin itulah sebetulnya karakter watak kita. Bukan karakter jasmani. Kalau jasmani kita sih kalau ditekan pasti kita mau menyerah. Pasti kita mau give up. Kita mudah patah arang. Karena namanya manusia. Tetapi karakter ilahi yang di dalam. Oleh karena itu buah roh bukan hasil niat atau semangat kita secara pribadi. Tapi hasil persekutuan. Karena kita dipimpin oleh Allah. Muncul yang namanya buah roh. Dan dimensi yang kita sedang bicarakan adalah kesabaran, ketekunan. Namanya hupomone. Makin ditindas, Keluaran pasal pertama bilang makin banyak umat Israel. Waktu itu bangsa Mesir, Firaun bingung. Ini Israel gimana sih? Ditekan, dibunuh, makin banyak, makin menjadi-jadi. Demikianlah kekuatan daripada Tuhan kalau ada di dalam hidup kita. Setiap anak-anak Tuhan, jemaat AOG, kalau kita dipimpin oleh roh Allah. Kesabaran, ketekunan, hupomone itu membuat kita tidak mudah menyerah. Dan kata hupomone arti yang kedua adalah bertentangan dengan sikap pengecut atau murung atau patah semangat. Sekali lagi bertentangan dengan sikap pengecut, murung dan patah semangat. Pastor Bennett berdoa jemaat AOG, jemaat anak mudanya Gereja Mawar Sharon tak mudah menyerah di dalam perjalanan hidup. Tak mudah murung, patah semangat, tak mudah untuk menjadi orang-orang yang keluar dari pertandingan iman atau pengecut. Pastor Bennett berdoa setiap kita, bukan ke Roma 8 berkata kita ini lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu maksudnya apa? Waktu itu orang-orang Kristen, jemaat Tuhan ditindas penganiayaan. Tetapi mereka tetap menguatkan hati dan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga penulis Roma Paulus berkata, orang yang kayak begini, jemaat yang kayak begini, ditindas bukan karena dia salah. Kalau kita dihukum ditindas karena kita salah, ya maklum wajar karena kita berbuat salah. Tapi kalau kita ditindas, justru ketika kita benar, justru ketika kita lakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, kita justru mengalami penindasan. Roma 8, Rasul Paulus berkata, oleh karena itu kita lebih daripada pemenang. Karena waktu itu jemaat sedang ditindas, tapi mereka gak murung, gak patah semangat, mereka gak lari daripada iman mereka kepada Tuhan. Justru mereka semakin kuat, itulah hupomone. Itulah karakter yang muncul sebagai buah roh, sebagai dimensi, salah satu dimensi daripada 9 dimensi kedalaman daripada buah roh. Dan Pastor Bennett berdoa itu terjadi dalam hidup kita. Dan hupomone juga berbicara mengenai seperti merica yang sedang digerus sampai halus sehingga mengeluarkan aroma dan siap dipakai. Unik sekali dipakai penjelasan bagaimana seperti merica. Yang pertama kali bentuknya bulat-bulat kecil lalu digerus. Sampai akhirnya halus dan keluar aroma yang kadang membuat kita bersin kalau menciumnya. Dan baru bisa dipakai untuk keperluan ini dan itu termasuk memasak juga. Demikian juga kadangkala kita perlu digerus tanda petik oleh masalah, oleh tekanan yang Tuhan izinkan terjadi. Agar aroma dan manfaatnya keluar. Bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan jahat. Tapi justru disitulah anugerah kekuatan sumber yang Tuhan kasih di dalam hidup kita mengalir keluar ketika ada tekanan dalam hidup kita. Untuk menjelaskan hupomone, salah satu contoh yang terbaik dalam Alkitab kita. Gak sempurna tapi terbaik dalam Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, hupomone. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bukan teladan yang sempurna sih. Ada kata-kata juga yang Ayub menyesali hari kelahirannya dan semuanya. Tapi salah satu menurut saya contoh yang terbaik. Ayub ditimpa masalah atas izinnya Tuhan. Dikatakan Ayub orang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kadang-kadang perjalanan hidup kita meskipun kita sudah benar. Jadi generasi muda yang kuliahnya jujur, sekolahnya jujur. Orang lain bolos, nyontek kita gak lakukan. Orang lain kurang ajar terhadap guru, dosen, kurang ajar terhadap orang tua. Kita tetap menghormati orang-orang yang lebih tua dibanding kita. Kita jaga kekudusan, orang sembarangan. Tidak jaga kekudusan, kita sudah jaga dengan baik. Tapi tetap kadang-kala kita juga ditimpa masalah. Tapi sama seperti Ayub.
Kata Yakobus 5 ayat 11. Ayub di dalam ketekunannya. Pada akhirnya kita tahu apa yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Hupomone, ketekunan kesabaran itu adalah ekspresi bagaimana satu dimensi buah roh ketika seseorang dituntun oleh Roh Kudus di dalam kehidupannya. Mari kita lihat kata yang kedua yang tadi dibahas di awal, yaitu makrotumia. Artinya juga kesabaran. Sedikit berbeda, tetapi tadi seperti saya katakan, dua ini seperti anak kembar, saudara kembar, kakak adik begitu. Atau sisi dari satu mata uang, koin yang gak bisa dilepaskan, yang gak bisa dipisahkan. Mari kita lihat sisi yang lain daripada kesabaran ketekunan, namanya makrotumia. Sedikit berbeda tapi saling melengkapi. Makrotumia itu artinya adalah kondisi emosional yang tenang dalam menghadapi situasi yang tidak mendukung. Kalau hupomone tadi tidak menyerah, dia justru lakukan sesuatu. Kalau makrotumia itu ketenangan di dalam hati. Ketenangan di dalam hati. Saya jadi ingat peristiwa Yesus menyeberang Danau Galilea bersama dengan 12 murid. Danau yang tenang tiba-tiba jadi gelap. Badai, angin topan menakutkan. Dan Yesus dikatakan di perahu itu, Yesus tidur. Itu loh ketenangan, itu loh kesabaran, itu loh ketika seseorang itu kenal Bapaknya, kenal Tuhannya. Bahkan Yesus pun tertidur di tengah-tengah kondisi yang membahayakan. Bukan berarti generasi muda marilah kita jadi orang yang suka tidur. Tapi maksudnya tidur itu adalah figuratif bagi kita. Adalah ketenangan di hati. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu maksudnya, ada rasa ketenangan. Kalau hupomone itu lebih ke arah tidak menyerah lakukan sesuatu. Tapi kalau makrotumia itu lebih tenang di dalam hati. Gak gerusa-gerusu. Tapi tenang, gak kemerungsung, tapi tenang. Karena tahu Tuhan itu sekali-kali gak pernah meninggalkan, gak pernah membiarkan hidup kita. Itulah makrotumia. Mirip dengan tadi hupomone, kesabaran, ketekunan. Dua hal ini saling melengkapi supaya kita makin dalam pengertiannya. Di dalam buah roh, di dimensi buah roh yang satu ini. Kita makin mengerti dalam pengertiannya. Seperti Yesus yang berhadapan dengan badai. Dia hanya lihat badai itu, dia berkata diam dan tenanglah. Begitu tenangnya dia di tengah-tengah badai yang menggelora, yang begitu heboh. Membuat murid-murid Yesus yang hampir sebagian besar itu nelayan-nelayan. Nelayan itu harusnya mahir. Bertemu dengan angin ribut gitu biasa. Harusnya dayung kiri, dayung kanan, layarnya diarahkan kiri atau kanan harusnya mereka biasa. Tapi badai itu memang waktu itu mengerikan sekali. Sehingga sebagian besar meskipun nelayan mereka tak mampu menghadapinya dan mereka ketakutan. Tapi Yesus dikatakan tertidur. Yesus bangun dan dia menghardik dengan begitu tenang. Ketenangan itu yang saya berdoa, yang Pastor Bernard berdoa. Ada di tengah-tengah kehidupan jemaat AOG. Dimanapun kalian berada. Menghadapi situasi apapun. Bukan karena kesalahan kita. Seringkali kita menghadapi masalah. Kadang-kala Tuhan izinkan ini dan itu. Tapi hati kita tenang. Kita gak bingung, kita gak kemerungsung. Orang yang kemerungsung, orang yang bingung justru seringkali ngambil keputusan yang salah. Kalau ngambil keputusan yang salah semakin terjerumus bukan di dalam hal yang menjerat kita. Justru orang yang tenang itu berkepala dingin dia bisa mengambil keputusan. Bukan hanya kepalanya dingin sih. Tapi lebih ke arah hatinya dingin dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia dalam mengambil keputusan tepat. Itulah orang-orang yang sabar itu justru diluputkan daripada masalah-masalah yang seharusnya dia tidak hadapi. Itulah makrotumia, itulah patience, itulah kesabaran. Itulah salah satu dimensi daripada buah roh yang Pastor Bernard berdoa supaya justru semakin kuat dimensi itu di dalam hidup generasi muda. Lalu makrotumia juga artinya adalah bertentangan dengan kemarahan dan balas dendam. Makrotumia itu ketika kita dijahatin kita nggak balas. Ada orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena takut. Karena posisinya lebih rendah. Karena mungkin lebih miskin. Karena mungkin lebih bodoh daripada orang yang dekat kita. Coba kalau kita lebih pandai. Coba kalau kita lebih kaya. Coba kalau kita lebih punya koneksi. Orang tua kita misalnya punya koneksi ke pejabat ini dan pejabat itu. Atau orang kuat ini dan orang tua itu, orang kuat itu. Coba apakah kita mau balas dendam atau enggak? Kadang-kadang generasi muda kita enggak mau balas dendam. Karena kita kalah hawa orang bilang, kalah hebat sama orang yang dekat kita. Coba kita lebih hebat dari dia, oh kita balas.
Tapi makrotumia berbicara mengenai tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ada sebuah kesabaran di dalam hati. Bagaimana bertentangan dengan marah dan balas dendam. Sehingga arti yang ketiga dari makrotumia, ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan Yesus mengajar, beri minum, beri makan kepada orang yang menjahati kita. Dan yang terakhir, agak susah. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Tuhan, kau beri perintah kok aneh-aneh. Sudah disuruh kasih makan, kasih minum. Disuruh lagi berdoa. Ngapain? Berdoa kan orang-orang yang dekat dengan kita. Yang satu geng dengan kita doakan. Apalagi yang dukung kita. Apalagi yang bantu kita, nolong kita. Oh, kita pasti doakan. Ini berdoa buat musuh, apa gunanya? Tapi bukankah kembali dimensi kesabaran, passion, makrotumia. Bukan karena daging kita sih pengennya hajar aja, sikat. Kalau kita ditampar pipi kanan, sikat pipi kanan dan kirinya teman kita. Kalau bisa ditonjok mulutnya sampai giginya rontok semua. Kalau orang itu kita rasa bisa tekan, kita balas. Kembali buah roh, bukan karena niatan daging kita. Kalau daging kita sih pengennya balas. Tapi seseorang yang dipimpin oleh roh Allah tadi dijelaskan di awal. Orang itu menyerahkan kehendak bebas kontrol hidupnya. Dia dipimpin oleh roh Allah. Tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Kok jadi sabar ya? Kok ketemu dengan orang yang menyakiti? Dulu langsung disikat. Sekarang bisa tenang. Meskipun kadang-kadang kecewa dalam hati. Kita juga masih manusia bisa kecewa. Tapi akhirnya setelah kita tenang. Kita berkata Tuhan ampuni dia. Bahkan mungkin ampuni juga saya. Mungkin ketika konflik, dua-duanya kadang-kala salah sih kalau konflik. Tapi kita tiba-tiba punya kesabaran untuk tidak membalas yang jahat dengan jahat. Tapi justru berbuat baik. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, beri makan katanya seterumu kalau dia lapar. Kasih minum sekalian. Hebat. Tuhan ini malah musuh diperlakukan begitu. Bahkan yang terakhir, Paulus berkata doakan musuh kita. Tapi bukan karena niatan kita. Tapi karena kita dipimpin oleh roh Allah. Sehingga dimensi yang satu ini makin kuat di dalam hidup kita. Ketika saya renungkan kesabaran, saya ingat peristiwa yang dihadapi Rasul Paulus juga tidak mudah. Mari kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai ayat 30. Paulus berkata demikian, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan atau 39 kali begitu. Aku dipukul, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di ladang. Bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut. Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Bukan sengaja berpuasa yang gimana. Kadang-kala memang kondisi kelaparan yang tadi Paulus katakan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ayat 30 yang terakhir dia berkata, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Seorang hamba Tuhan ini yang dulu adalah seorang bisnismen, tukang tenda, seorang yang pintar, kuliah di kampus terbaik waktu itu. Seorang yang kaya raya, akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus dan hidupnya dituntun oleh roh Allah. Dia pun sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang yang betul-betul mencintai Tuhan, tak sepi masalah yang dia hadapi. Justru bertubi-tubi masalah tantangan yang dia hadapi. Tapi kembali, orang-orang yang dituntun oleh roh Allah, dipimpin oleh roh Allah. Ada dimensi buah roh yang namanya kesabaran, ketekunan, hupomone dan makrotumia di dalam hidup orang-orang itu. Demikian juga Pastor Bernard berdoa bahwa setiap generasi muda hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah kesabaran, entah itu hupomone, entah itu makrotumia,
Yang tadi Pastor Bernard jelaskan di awal. Makin kuat, makin tajam dimensinya di dalam hidup kita. Ditentang, dapat tentangan, penganiayaan. Kita tidak menyerah, tidak kalah. Justru kita jadi inovatif. Justru menghasilkan ide-ide kreatif yang luar biasa. Justru potensi tertentu keluar di dalam hidup kita. Ketika ditimpa masalah tantangan, kita gak balas dendam. Meskipun kadang-kadang di hati kita sakit atau sedih. Tapi kita berkata, Tuhan, pengennya sih balas. Tapi Tuhan kau mengajarkan tidak. Aku melepaskan pengampunan. Anak-anak muda yang seperti itu yang akan mengubahkan dunia. Orang-orang yang punya kesabaran. Entah makrotumia, hupomone. Dua hal itu seperti dua sisi dari satu mata uang yang sama. Tak bisa dipisahkan. Supaya senantiasa kaya di dalam hidup kita. Dan perkataan makrotumia dalam perjanjian baru lebih banyak menjelaskan bagaimana seseorang berhadapan bukan hanya dengan masalah sebetulnya. Tapi bagaimana ketika dia menghadapi orang lain yang menyakiti, yang menekan, dia tidak balas dendam. Biarkan juga itu yang ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jemaat AOG kita jadi jemaat yang begitu sabar, jemaat yang begitu tenang menghadapi tantangan dan masalah. Bukan pasif, bukan senangnya diam, bukan. Jemaat Tuhan yang aktif, yang produktif, lakukan A, B, C, dan D. Di tengah-tengah kesibukan dia tetap berkarya. Dia mengasihi Tuhan, tapi ketika ketemu dengan tekanan penganiayaan, dia tidak putus asa dan menyerah. Justru menjadi berkat melepaskan pengampunan. Ketika orang bersalah, justru kita kasih makan, kasih minum. Dan mendoakan dia. Karena mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukankah persis seperti doanya Tuhan Yesus? Ketika di kayu salib, Yesus sendirilah yang memiliki karakter kesabaran itu. Yesus berkata, ampunilah Bapa apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bayangkan orang-orang yang dulu bersorak-sorai, Hosana bagi Sang Raja, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus dikatakan rajin berbuat baik, melenyapkan sakit penyakit. Orang yang sama berkata salibkan, salibkan. Tapi Yesus kembali ada buah roh. Karena bukankah dia itu Tuhan kita sendiri. Dia adalah roh Allah sendiri, dia adalah pribadi Tuhan. Yang menunjukkan bagaimana dia pun punya karakter yang sama, kesabaran itu. Biarkan ketika kita dipimpin oleh roh Allah, kesabaran ini juga muncul di dalam hidup kita. Dimensi yang berikutnya, yang Pastor Bernard akan bahas kali ini adalah kesetiaan, faithfulness. Mari kita lihat juga bahasa asli, kembali kenapa sih Pastor Bernard kok iseng sekali lihat bahasa asli, bahasa Yunaninya perjanjian baru. Supaya kita mengerti maksudnya, kedalamannya itu. Kata faithfulness berasal dari bahasa Yunani yaitu pistis. Pistis itu punya 3 aspek. Aspek yang pertama, yakin bahwa Tuhan ada dan dia adalah pencipta segala sesuatunya. Oleh karena itu kesetiaan, faithfulness bahasa Inggrisnya. Akar katanya kan faith atau iman. Iman itu berbicara mengenai yakin bahwa Tuhan ada dan dia adalah pencipta segala-galanya. Tidak seperti ilmuwan yang berkata dunia itu berasal daripada ledakan keras atau the big bang itu boom. Bagaimana ledakan menghasilkan kehidupan. Tapi itulah kata ilmuwan. Tapi kita percaya kata Alkitab. Alam semesta ini lahir atau ada bukan karena ledakan keras yang hebat, big bang yang menurut ilmuwan boom. Kita tahu ledakan keras itu pasti menghancurkan. Bagaimana mungkin ledakan keras menghasilkan kehidupan. Kita tahu yang menghasilkan kehidupan pastilah pribadi Tuhan. Kata faithfulness, faith, pistis itu pertama kali berbicara mengenai yakin bahwa Tuhan ada. Dan dia menciptakan alam semesta. Maksud yang kedua daripada pistis atau faithfulness, kesetiaan dalam bahasa asli adalah kepercayaan atau keyakinan kepada Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Bayangin, kesetiaan itu akarnya harus dari kepercayaan kita kepada Tuhan, akarnya harus dari kepercayaan keyakinan kita kepada Yesus. Baru kita bisa jadi pribadi yang setia. Dan aspek yang ketiga, kesetiaan memang benar. Karakter yang dapat dipercaya. Karakter yang dapat diandalkan, itulah kesetiaan. Dan kesetiaan bermula dari hati yang percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan kita disebut pribadi yang setia? Dia tak pernah mengingkari janjinya. Dulu kata firman Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya dia gak pernah berubah. Dia tetap sama. Kasihnya sempurna, kasihnya gak mungkin bertambah, gak mungkin berkurang. Bagaimana bertambah? Karena sudah sempurna. Dia pribadi yang sama itu. Dan ketika kita berkata buah roh yang berikutnya adalah faithfulness.
atau kesetiaan atau pistis berarti bermula dari keyakinan kita akan Tuhan. Dan kita melihat sendiri Tuhan kita pun adalah Tuhan yang setia. Makanya kita pun sebagai anak-anaknya adalah anak-anak yang setia. Karena hasil persekutuan kita dengan Dia, karena hasil ketaatan kita dengan Roh Kudus. Bukan karena sekedar niat kita atau kekuatan manusia. Saya akan tunjukkan perumpamaan yang Yesus ceritakan atau nilai prinsip yang Yesus ceritakan dan merangkum 3 aspek kesetiaan tadi. Mari kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai ayat 15. Sebelumnya Yesus bercerita perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Lalu Yesus melanjutkan nilai prinsip kerajaan sorga. Yang hari ini kita akan lihat dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 15. Perhatikan ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada perkara kecil, ada perkara besar. Bukankah kepercayaan dalam hidup kita selalu dimulai dari perkara kecil, sederhana, dan mudah dilakukan? Selalu. Perkaranya dari mulai yang kecil, sederhana, simpel, dan mudah dilakukan. Tapi kalau kita menghandlenya, mengelolanya dengan baik, tidak mengabaikannya, tidak menganggap enteng, hal yang kayak gitu sih gak usah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau dipercayakan hal besar baru sungguh-sungguh. Itu namanya bohong, omong besar, gak mungkin. Kalau kita mengabaikan perkara yang mudah, yang simpel, yang gampang dilakukan, kita mengabaikan, gak mungkin perkara yang lebih sulit, yang banyak, yang kompleks selalu kita bisa setia. Gak mungkin. Prinsip kerajaan sorga selalu soal kesetiaan. Kenapa proses ini Tuhan izinkan terjadi? Pastor Bernard berpikir selalu ada 3 hal kenapa Tuhan izinkan terjadi perkara kecil dulu dalam hidup kita. Oleh karena itu generasi muda perhatikan baik-baik, setia dalam perkara kecil. Jangan berkata nantilah kalau Tuhan sudah kasih perkara besar, tanggung jawab yang besar baru kita setia. Enggak mungkin kita bisa begitu. Ada 3 hasil perenungannya Pastor Bernard kenapa Tuhan izinkan selalu dari perkara kecil yang sederhana, yang simpel. Adapun hal itu yang pertama bertujuan untuk melatih secara bertahap. Melatih secara bertahap. Karena pengalaman, kekuatan, hikmat kita juga butuh progres bertahap. Enggak bisa langsung. Kalau langsung kita mungkin bisa hancur, berantakan. Kalau kita suka olahraga misalnya lari, kita suka lari pagi, kita jogging begitu, awal-awal mungkin 1 kilometer aja sudah ngos-ngosan. Sudah keringat dingin, mukanya pucat. Tapi kalau kita latih 1 kilometer, besoknya atau beberapa hari kemudian latih lagi 1 kilometer sih gak jauh. Kadang-kadang lari kalau biasa kecepatannya ya 5-6 menit. Kita latih 2 kilometer. 3 kilometer, akhirnya badan kita, jantung kita memompa darah, memompa oksigen ke seluruh tubuh, menyesuaikan. Akhirnya gak lagi kita keringat dingin, mukanya pucat. 5 kilometer kita bisa. Kita tekun 7 kilometer, 10 kilometer. Yang suka pertandingan olahraga maraton 42 kilometer misalnya, itu pun juga bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Bahkan ada pertandingan olahraga yang langsung 3 olahraga sekaligus dilakukan bersamaan namanya triathlon. Itu langsung dari berenang sekian kilometer, naik sepeda sekian ratus kilometer, dan terakhir ditutup dengan lari maraton 42 kilometer. Sampai disebut Ironman orang-orang yang kayak begitu pertandingannya. Orang-orang itu ternyata mampu. Kok bisa ya berenang sekian kilometer di laut, setelah itu naik sepeda ratusan kilometer. Sepedanya diparkir, dia lari lagi 42 kilometer. Kok bisa ya? Karena itulah tubuh manusia. Ketika dia belajar diperlebar bertahap, ternyata dia mampu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan pertandingan iman juga. Kenapa dipercayakan perkara kecil yang sederhana yang mudah dilakukan? Karena kita dilatihnya untuk bertahap. Yang kedua, proses ini bertujuan mengembangkan kemampuan. Makin lama kita makin mahir, makin lama kita makin hebat. Ketika kita punya talenta, menemukan potensi, lalu kita latih, kita kembangkan. Orang bilang, peneliti bilang harus lewati katanya 10.000 jam terbang. Kalau dikonversikan tahun kira-kira 10 tahun. Lama-lama orang itu mahir, expert dalam bidangnya masing-masing. Kenapa harus setia?
Karena ternyata mengembangkan kemampuan seseorang. Lalu yang terakhir, proses ini bertujuan untuk menanamkan disiplin. Orang-orang yang disiplin, orang-orang yang melatih dirinya di dalam kedisiplinan. Tahukah jemaat anak muda, orang-orang itu akan mengalami kemenangan. Orang yang disiplin, mau disiplin apa? Disiplin belajar, disiplin berolahraga, disiplin berdoa. Semua serba yang namanya disiplin. Disiplin membuat kita hebat, disiplin membuat kita justru menjadi orang yang berhasil. Orang yang sukses. Sebetulnya tak ada rahasia di atas muka bumi bagaimana orang menjadi berhasil dan sukses. Orang-orang yang disiplin. Meskipun kadang-kadang bosan karena harus diulang-ulang. Tapi itulah yang membuat seseorang akhirnya mengalami keberhasilan. Itulah sebabnya kenapa perkara kecil baru dipercayakan perkara besar. Lalu ayat yang ke-11, Lukas 16, perikop yang sama. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Apa maksudnya mamon yang tidak jujur? Mamon itu harta, mamon itu kekayaan, mamon itu uang. Kenapa disebut tidak jujur? Tidak jujur karena motivasi. Atau karena cara-cara untuk mendapatkan kekayaan dan karena motivasi. Untuk memperkaya diri, untuk memuaskan hawa nafsu sehingga disebut mamon tidak jujur. Karena cara-cara yang curang yang dilakukan dan karena motivasi yang tidak benar. Yesus sendiri juga melihat orang yang tamak, orang yang serakah. Ketika dia mengajar harta, motivasinya sudah tidak benar. Itu yang Tuhan tegur. Bukan kalau kita diberkati, kalau kita punya uang Tuhan gak suka, bukan. Tapi motivasi yang membuat kita hancur dan jatuh, itu yang Tuhan tegur, itu yang Tuhan tidak suka. Lalu Tuhan berkata, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Generasi muda, jangan punya cita-cita sekedar jadi orang kaya. Kalau punya cita-cita, punyalah yang milikilah yang satu ini. Mau menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan lewat talenta kita. Lewat kepercayaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Justru orang-orang yang mengejar menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Saya melihat orang-orang itu Tuhan percayakan sumber daya, salah satunya keuangan. Oleh karena itu ketika kita berurusan dengan mamon, dengan harta, maka kita harus benar. Benar caranya juga, benar motivasinya. Sehingga jadi mamon yang benar, bukan jadi mamon yang tidak jujur. Motivasinya harus benar, caranya pun harus benar. Oleh karena itu ada beberapa nasihat keuangan buat kalian anak-anak muda. Pertama, nasihat keuangan. Yang pertama adalah gunakan keuangan sesuai dengan tujuan. Supaya mamon itu jadi mamon yang betul-betul dikelola dengan baik. Jangan jadi mamon yang tidak jujur. Gunakan sesuai tujuan. Kalau uang untuk sekolah, ya untuk sekolah. Uang untuk kuliah yang dititipkan orang tua, untuk kuliah, jangan untuk hal lain. Untuk bayar kos-kosan, mungkin kontrakan. Kalau pas kita sekolah atau kuliah, jangan digunakan untuk keperluan lain. Gunakan sesuai dengan keperluannya atau pos yang sudah diatur demikian. Yang kedua, nasihat buat kalian generasi muda dalam hal keuangan. Kelola keuangan dengan bijaksana. Pastor Bernard ajarin, setiap uang bebas, uang jajan yang orang tua kalian kasih, jangan langsung dihabiskan. Satu sisi memang bisa dinikmati, tetapi kelola dengan bijaksana. Pastor Bernard bahkan dorong, nabung. Dulu Pastor Bernard ingat, waktu SMA, kemudian kuliah, nabung. Uangnya gak terlalu banyak. Tapi disiplinnya itu, yang penting itu disiplinnya. Kita mungkin berkata nantilah, kalau uang dari orang tua sisanya banyak, orang tua diberkati, orang tua kasih uang bulanan makin banyak, mungkin kalau sisa-sisa ratusan ribu, jutaan baru saya nabung. Kalau puluhan ribu, aduh gak usah nabung lah, justru keliru. Ingat Tuhan ajar kita, barang siapa tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, bagaimana dipercayakan harta yang sesungguhnya. Setia juga dalam hal keuangan. Keuangan dikelola dengan baik, dengan bijaksana, menabung dan gunakan dengan tepat. Yang ketiga, nasihat soal keuangan, disiplin dalam memberi. Iya, anak muda harus belajar memberi, jangan pelit. Jangan senengnya kalau teman traktir, teman ulang tahun, kita rame-rame datang. Kalau CG ada yang ulang tahun, datang semua full. Gak ada yang ulang tahun, gak ada yang datang. Atau sedikit yang datang, jangan. Anak-anak AOG, Jemaat Gereja Mawar Sharon, Pastor Bernard berdoa supaya tidak suka yang namanya gratisan, bukan berarti gak suka ditraktir, gak suka diberkati. Ya,
Pastor Bernard juga berdoa kalian diberkati juga. Tapi maksudnya adalah belajar memberi. Jangan hanya nunggu orang lain memberi. Siapa bilang anak muda gak bisa beri? Jangan salah, satu saat Yesus melihat ada orang kaya dan janda miskin. Kasih persembahan. Janda miskin ini sudah gak punya kerja, gak punya suami. Dia kasih 2 peser, 1 duit yang gak ada artinya lah kalau dibandingin orang kaya. Tapi Yesus ngomong gini, janda ini kasih lebih banyak loh daripada orang kaya. Jadi anak muda pun bisa memberi meskipun kita merasa, cuman sedikit yang kita punya. Tapi Pastor Bernard dorong belajar memberi. Karena disiplin yang begitu rupa baik, supaya semakin banyak keuangan yang Tuhan percayakan, tak membuat hati kita melenceng. Yang terakhir, jangan bercita-cita jadi kaya. Nah ini. Maksudnya Pastor Bernard gak boleh nih kita jadi orang kaya? Enggak, Pastor Bernard malah berdoa jemaat AOG kita jadi jemaat yang diberkati, jadi jemaat kaya, jemaat yang hebat. Tapi jangan mencita-citakan itu. Nih perhatikan kalau yang mau dicita-citakan Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tak akan luput dari hukuman. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Bukan pengen jadi orang kaya. Orang yang ingin cepat jadi kaya malah gak luput dari hukuman. Tapi orang yang dapat dipercaya dapat banyak berkat. Lalu ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jangan mengabdi kepada uang. Uang jadikan hamba. Tetap tuannya adalah Tuhan Yesus. Ada beberapa kalimat mengenai uang. Katanya uang bukan segalanya namun segalanya butuh uang. Uang tidak akan dibawa mati, namun mau mati rasanya kalau tidak ada uang. Uang bukan alasan utama untuk mencintai, namun cinta katanya akan lebih lengkap kalau ada uangnya. Uang tidak bisa membeli segalanya, namun uang memang memudahkan segala sesuatu. Uang tak bisa membeli kenyamanan tidur, namun tidur lebih nyenyak kalau punya uang. Maksudnya begini, perkataan-perkataan begini biar menggelitik kita juga, mengingatkan kita. Bukan berarti kita naif, gak butuh duit lah. Orang Kristen gak butuh uang, enggak. Tuhan justru mempercayakan uang dalam hidup kita dan harus dikelola dengan baik. Karena mengelola uang itu menunjukkan iman kita. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh takut dan gentar akan Tuhan atau tidak. Jangan mencintai uang, jangan mencintai kekayaan. Karena itu adalah akar dari segala kejahatan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada orang Farisi, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Untaian tadi nilai demi prinsip, kita mengerti faithfulness itu apa. Faithfulness berbicara mengenai sikap yang dapat dipercaya dan gak bisa dilepaskan dari hati dan iman kita yang percaya bahwa Tuhan pencipta segala sesuatunya, Tuhan ada. Dan kepercayaan kita kepada Yesus adalah Mesias atau Sang Juru Selamat. Tak bisa dilepaskan kesetiaan kita. Tak bisa dilepaskan orang mempercayakan kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Tak bisa dilepaskan dari iman kita yang melekat kepada Yesus. 2 dimensi dari buah roh ini, baik kesabaran tadi, patience maupun faithfulness. Ada 3 aplikasi yang kita bisa lakukan. Yang pertama, jangan mudah menyerah, tidak mudah menyerah. Seperti hupomone tadi, ditekan justru timbul kreativitas. Ditekan justru semakin mengandalkan Tuhan. Ditekan justru makin rendah hati. Ditekan justru makin inovatif dalam hidup kita. Jangan menyerah dalam kondisi apapun. Kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud Tuhan di balik semua itu. Ingat Ayub, diizinkan Tuhan ditekan kiri kanan depan belakang sampai tubuhnya sendiri kena sakit. Bara yang begitu gatal dia gosok pakai kaca, pakai beling. Karena begitu dia gatal tubuhnya. Tapi ingat pada akhirnya ada sebuah berkat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup Ayub. Demikian juga dengan generasi muda gak mudah menyerah dalam hidup. Yang kedua, jangan balas kejahatan atau tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Di hati mungkin kecewa, luka, gak terima. Mungkin di satu sisi kita bisa balas karena kita juga punya koneksi mungkin atau punya uang, punya kekuatan. Tapi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan bahkan mengajar kita. Beri makan kalau seterumu lapar. Beri minum kalau seteru atau musuhmu haus. Bahkan doakan mereka. Memang gak mudah sih.
Tapi tadi seperti Pastor Bernard jelaskan di awal, buah roh itu bukan karena kekuatan daging kita, tapi karena hidup dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sabar. Dan aplikasi yang terakhir, yang ketiga, setialah di dalam perkara-perkara kecil. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kerjakan sampai tuntas. Kalau itu studi kita, jangan nanggung. Kalau itu talenta kita mau kembangkan, kembangkan semaksimal mungkin. Kalau itu pelayanan kepemimpinan, entah mungkin lewat connect group atau pelayanan kita lakukan ini dan itu, jangan nanggung. Selesaikan sampai tuntas apa yang Tuhan kehendaki. Dan lihatlah, kita sebagai generasi muda yang berbeda, serahkan kehendak bebas kita kepada kontrol Roh Kudus dan lihatlah Dia berkarya. Muncul 9 dari dimensi buah roh. Dan salah duanya begitu yang tadi kita bahas. Patience, kesabaran, makrotumia, hupomone. Dan yang kedua, pistis, kesetiaan, faithfulness. Senantiasa kaya dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Haleluya. Amin. Mari pejamkan mata sejenak, tundukkan kepala, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Semua dimensi dari buah roh ini bukan karena niatan kami, bukan karena daging kami. Kalau daging kami sih, kami pengen balas. Kalau daging kami sih, kami bisa gak terima. Kalau daging kami. Tapi ketika kami belajar menyerahkan kontrol hidup kami di dalam tangan-Mu ya Roh Kudus, maka buah roh itu muncul. Menjadi tanda bagaimana hidup kami dituntun dipimpin oleh Roh Allah. Dan hamba berdoa semakin kental dan kuat dan tajam 9 dimensi. Dan 2 diantaranya yang kami bahas hari ini ya Tuhan. Passion, kesabaran, entah makrotumia atau hupomone. Maupun faithfulness, kesetiaan, pistis. Doa kami Roh Kudus tuntun hidup kami. Nyanyikan lagu ini sama-sama. Jadikan doa kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan dengan segenap hati kita. Jesus Spirit. Haleluya, haleluya. Sing it one more time.
hati dan suara kita. Bawa hidup kita, hati kita kepada Dia. Roh Kudus tuntun kami. Roh Kudus angkat suci bidang kami ya Tuhan. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sing it one more time. My best friend. Yes you are, yes you are. Oh, haleluya, haleluya. Amen Tuhan. Holy Spirit, my best friend. Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Pejamkan mata kita sejenak, arahkan hati kita kepada Dia. Renungan firman yang baru saja kita dengar, orang yang dipimpin Roh Allah pasti menghasilkan buah roh. Buah roh bukan karena niat kita, bukan karena kekuatan manusia, siapa kita bisa menghasilkan buah roh. Tapi karena ketaatan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang kita berkata taat sulit ya Pastor Berat, iya. Tapi tahu tidak, lebih sukar, lebih susah hidup kalau kita tidak berjalan dalam ketaatan. Taat, kadang pikul salib, sangkal diri kita mengikut Dia. Tapi justru hal itu membuat kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu berapa banyak generasi muda yang berkata, Tuhan saya gak mau menyerah dalam perjalanan hidup. Kalau yang lalu-lalu mudah menyerah, patah arang, putus asa, mudah give up, mudah bersungut-sungut. Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, saya mengerti kuncinya dipimpin Roh Allah. Sehingga aku gak mudah menyerah. Justru keluar hal yang inovatif, justru keluar hal yang kreatif ketika ditekan kiri kanan depan dan belakang. Yang kedua, berapa banyak kalian sebagai generasi muda yang berkata tidak mau balas kejahatan dengan kejahatan. Kadang jengkel sih, kadang gak terima sih. Kadang pengen balas, kalau ditampar pipi kanan pengen balas juga tampar pipinya juga. Gak terima. Tapi karena Tuhan yang mengajar, mau ya Tuhan belajar lepaskan pengampunan. Belajar mengampuni, bantu kami. Dan yang ketiga, generasi muda yang berkata Tuhan saya mau setia dalam perkara kecil, gak tunggu perkara besar. Justru perkara kecil itu melatih kami, disiplin kami, memperbesar kemampuan kami, membuat kami bertahap. Karena kalau langsung dipercayakan hal besar bisa hancur kami. Kalau engkau berkata demikian dan kau berjanji dan mau dituntun oleh Roh Kudus senantiasa, taruh tangan kananmu di dadamu. Tuhan, hambamu sebagai hamba Tuhan berdoa, lihat generasi mudamu yang mau berserah kepadamu dituntun oleh Roh Kudus. Meletakkan tangannya di dadanya sebagai bukti ekspresi doa penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Roh Kudus, doa yang kayak begitu, ketulusan yang kayak begitu, engkau gak akan pandang rendah, gak akan pandang hina. Lawat setiap generasi mudamu dimanapun mereka berada, jamah ya Tuhan, kuatkan. Yang jatuh bangun dalam dosa, kuatkan, angkat kembali. Yang putus pengharapan, berikan visi mimpi yang baru. Yang kecewa dengan kehidupan, Tuhan tunjukkan anugerah dan kebaikan. Sekali-kali kau gak pernah membiarkan meninggalkan generasi mudamu. Kau menjaga mereka bahkan seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap dilesatkan untuk tujuan dan maksud Tuhan. Berkati urapi umatmu, generasi mudamu ya Tuhan, tak seorang pun diluputkan. Meskipun orang bilang anak muda minim pengalaman, tidak punya apa-apa, tapi Tuhan tetap mengasihi generasi mudamu. Lawat dan jamah ya Tuhan, berikan kekuatan, urapi, kuatkan dan jadikan mereka berkat. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, bukan hanya dikuatkan diberkati untuk diri sendiri, tapi dikuatkan diberkati untuk menguatkan, untuk memberkati orang-orang lain. Sehingga mereka menjadi pembawa kebangunan rohani bagi generasinya. Roh Kudus tuntun, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi nyanyikan lagu ini, katakan my best friend, my best friend. Yes you are, yes you are, Holy Spirit. Amen. Ya Engkau ya Roh Kudus, haleluya, haleluya. One more time, sekali lagi segenap hati kita katakan my best
serahkan hak bebas kami, free will kami ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Tidak tunggu kami tua, sejak kami masih muda. Tuntun kami ya Tuhan, kekang suci daging kami. Biarkan buah roh itu terus keluar dari dalam hidup kami. Menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, jagai generasi mudamu. Dimanapun mereka berada, sekolah atau kuliah secara online. Karena kondisi yang demikian, berikan hikmat kerajinan juga. Bahkan ketika mereka pulang ke rumah, tak kebetulan. Biarkan mereka jadi berkat bagi orang tua, jangan jadi batu sandungan. Biar mereka punya kemurahan hati juga dalam menolong orang tua. Masing-masing ya Tuhan, terima kasih berkati umat-Mu. Sebentar kami siap menerima berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Hamba mau berdoa supaya generasi muda jadi generasi yang excellent, the best of the best. Setiap talenta potensi mereka pertajam dan mereka pakai untuk kemuliaan Tuhan, melayani sesama. Jadikan mereka anak muda yang berhasil, menjadi pengaruh di kampus, di sekolah, di keluarga, di komunitas, dimanapun mereka berada. Diberkati mereka Tuhan, apa yang mereka usahakan. Tuhan pegang hidup mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Sehingga yang mereka kerjakan dengan ketaatan mereka kepada Tuhan, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus menyertai kami generasi muda-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama haleluya, amen. God bless you all. Thank you.